Ya, selamat sore. Ini merupakan podcast kita pertama. Jadi podcastnya bersama istri. Benar kan? Ya, ya. Kira-kira apa yang mau dibahas hari ini? Apa aja boleh. Banyak yang bertanya kan, kenapa kalian kok bisa nikah? Keren. Ayo, gimana itu Ibu Clara? Kenapa bisa nikah? Kan dirimu yang ngajak nikah. Kenapa bukan bisa aku. nikah? Ya, saya ngajak tapi Tapi dijawab mau apa enggak kan gitu. ya mau. Ya, pertanyaannya kenapa bisa nikah? Silakan Ibu Clara. Karena jodoh. Jodoh. Terus apa lagi? Kita kenal itu bulan 4 ya, kalau enggak salah. Bulan 4. Bulan 4 kita kenal, kemudian bulan 4 tanggal 27. Ya kan? Bulan 4 tanggal 27 ketemu kan? Kemudian apa yang saya bilang waktu itu? Harus ya bahas itu ya. Ya harus. Bulan 4 tanggal 27 itu awalnya kita dijomblangin ya. Bukan dijomblangin lah Siapa itu? sama Kak Sepupu. Dia tanya, Siapa namanya? Kak Nuliana. Oke, terus. Kemudian dia tanya, masih jomblo gak, katanya. Aku bilang, kebetulan masih kosong. Jadi kebetulan masih kosong gitu. Maksudnya masih single. Dan itu pun ya masa lalu, ya udah masa lalu kan. Jadi cerita awalnya itu kami ke tempatnya Kana, itu dia lepat betung. Itu saya, Bang Abui sama istrinya, terus anak-anaknya, terus Bang Henry. Ketika dilepet, Kana nanya, udah punya cewek belum, katanya. Saya jawab, ada tapi tidak ada yang serius kan. Saya jujur kan waktu itu. Tidak ada tapi tidak ada yang serius. Lalu dia bilang, ya udah kalau gitu aku kenalkan ke sepupuku, tapi kamu harus serius mon, katanya. Kalau tidak serius tidak usah. Ya saya jawabnya serius lah. Puasa enggak kan. Kemudian dikenalkan, disebutlah namanya si A itu kan. Lalu kami balik ke sini, kiriman nomornya kan. Karena itu enggak kirim nomor orang yang disebut itu, tapi dia kirim nomor istri. Lalu saya chat lah. Gimana waktu saya chat? Halo, ini namanya siapa kan gitu. Dirimu kira itu aku itu yang dikenalin pertama. Nah, aku pikir kan. Lalu kan? Nah, Kak Ana tuh bilang, ada nih yang mau kenalan. Siapa? Aku tanyakan. Ada. Pastor, dia bilang. Hah? Aku bilang berat nih kayaknya. Aku bilang kan. Terus. Iya, katanya kan. Kalau memang masih single, katanya, cobalah kenalan. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus aku bilang iya. Aku nunggu pun enggak, berharap pun enggak. Ya kalau misalnya memang ada orang mau chat, puji Tuhan. Dan kebetulan pun yang kemarin pun udah, maksudnya yang masa lalu tuh pun udah move on kan. Oh, lagi oke, terus lagi yang anak-anak enek. Ya, terus dirimu tiba-tiba chat bilang, Dek, ada sinyal ya, katanya. Salah orang nih rupanya. Lalu aku pikir, banyak benar cewek orang ini, yang mana ini? Dan ternyata emang benar banyak ceweknya kan. Nah, cuman ya teman chat aja, tapi enggak ada yang tidak mengakui loh. Terus akui lah banyak ceweknya gitu. Enggak. Harus diakui dulu, iya. Ya banyak teman cewek chat gitu aja, enggak ada yang lebih. Nanti pada marah mereka nonton dia enggak diakui katanya. Si Anu, si itu, si ini yang di sana. Terus chat lah kan, janjikan ketemu. Bisanya tanggal berapa kan? Kemudian cari kesempatan. Lalu ternyata sibuknya di tanggal 27. Ya, di tanggal 27
3 hari setelah Iya, 3 hari setelah kita chat. kenalan, Ketemunya di setelah chat. Taman Kelempiau. Awalnya saya tanya kan, ada nggak tempat wisata yang bagus kan? Ternyata dia sebut di Kelempiau. Kelempiau ya, Kelempiau Nah, dirimu di tanya, adakah tempat Kabupaten Skadau kalau tidak salah. wisata? Ya. Lalu ketemulah kita kan. Setelah ketemu, kita ke rumah Paman Sangka. Waktu itu saya pun tidak mau nyampe rumah kan. Waktu itu pun saya iseng ketemu. Jadi ketemunya iseng kan. Aja ketemu nih iseng aja lah. Dengar tuh yang masih jomblo. Kadang jodoh itu datangnya dari iseng. Jadi kalau mau iseng ya iseng, pasti jodoh ya pasti nikah kan. Jadi istri saya ini Iseng. ketemu saya itu iseng. Kan ke Ana, bukan ke Ana. Bentar dulu. Apa sih? Oh ya, aku tuh bilang ke Ana dulu. Aku bilang ke Ana, Kak gimana nih? Malas benar aku ketemu, kok cepat benar. Aku bilang kayak gitu Terus kan. Terus kata Kak Ana, dia bilang, tak boleh kayak gitu katanya. Masa ngomongin orang udah berharap nanti ketemu. Ketemulah katanya kayak gitu kan. Dalam hatiku, ya juga, ya udahlah iseng ketemu. Kalau memang jadi dengar tuh, kadang jodoh itu berawal dari iseng. Jadi jangan kalau sudah punya pasangan iseng balas chat orang, bisa-bisa putus kan, kemudian kalian berjodoh. Tapi ya kembali lagi ke kalian. Jadi poinnya adalah istri saya ini ketemu saya itu iseng. Kalau saya ya benar ketemu kan. Padahal waktu itu Dalam sambil pikiran- ketemu, Dalam pikiran ketemu saya, teman yang lain lagi. ya dalam pikiran saya, kalau dia memang suka sama saya datang ke rumahnya. Benar kan? Jawab Saya kan jujur. waktu itu Jujur. tapi waktu itu kutantang kan. Nah, pertama ketemu itu dirimu langsung bilang, Adek mau serius katanya kayak gitu. Terus aku bilang, orang ini playboy banget, baru ketemu kok dia bilang, Dek ketemu yuk. Terus aku bilang, ya udah kalau memang serius ke rumah, aku bilang datang. Karena kan ada, bukan ya kalau ada cowok yang dekat gitu kan, Ya, pasti aku serius datang ke rumah kan? serius sih datang ke rumah, maksudnya Oke. ketemu orang tua ngomong baik-baik, itu kan Oke. itu kan pacaran yang bagus gitu kan. Lalu datanglah saya ke rumah. Dengan Tapi yang gentleman. pertama kali itu kan balik dulu kan, siapkan mental dulu kan. Saya bilang kalau saya nggak ke rumah, ini cewek cantik bisa diambil orang ini. Lalu awal bulan 5 kan saya ke sana. Datang pun ya kenal aja lah, say sama keluarga, sama orang tua. Kemudian balik, ngomong apa-apa kan, balik. Atur jatuh lagi, ketemu di bulan 6. Terus saya tanya, kalau kita serius itu apa? Kita serius ya, ayo kita nikah. Tapi harus tunangan dulu kan. Ya, Nah yang menarik itu, saya datang kali ketiga kan, saya sendiri ngomong sama bapak, sama mama. Ini dengar ini. Laki-laki itu kalau berani mau nikahin anak orang, harus berani ngomong sama orang tuanya. Jadi jangan diajak kemana-mana dulu. Jangan diajak kemana-mana dulu. Check in dulu. Nah itu kan bahaya. Jangan mau diajak check in dulu. Jadi harus ngomong dulu sama orang tua. Berani kalau memang serius sama anak orang kan. Waktu itu saya datang ngomong kan, tapi sebelum ngomong sama bapak sama mama, kita berdua bahas dulu kan. Ini gimana ini kalau kita ngomong sama bapak, apa respon bapak? Kalau bapak tolak gimana? Kalau bapak terima gimana? Ya puji Tuhan waktu itu bapak dan mama, dan ada nenek juga kan. Iya. Nenek tanya, kalian serius mau nikah kan? Yakin enggak? Kalau di Yakin enggak? Pas dirimu pulang itu kan, kan ditanya nih. Nah sebelum itu dulu, jadi sebelum itu dulu. Saya ngomong sama bapak, saya serius sama anak bapak, gitu kan? Ayo ngaku. Iya betul. Ayo ngaku. Betul. Saya serius sama anak bapak.
Bapak responnya, ya kalau serius ya baik-baik. Silakan pacaran Lalu baik-baik dulu. pacaran habis ngapain, mau ngapain? Mas, habis pacaran ini mau ngapain gitu. Iya. Jadi biar tidak membuang-buang waktu kan. Udah bulan ke-6, bulan ke-7 ketemu lagi. Jadi waktu itu sebulan sekali. Jadi jarak antara Sintang ke sosok ke Sintang itu ya 4 jam, 5 jam. ya jarak tempuh ya kurang lebih 100-an kilo kalau nggak salah. Waktu tempuhnya 4 jam, tapi Sintangnya masih di Manis Raya. Jadi ya setiap bulan saya ke sana. Bulan ke-7 ketemu. Waktu bulan ke-7 kita ketemu bahas apa ya? Ini kalau kita serius, apa yang mau, ini udah serius nih, apa yang mau disiapkan gitu kan? Kita ngomong serius itu bukan serius yang ke apa nih nikahnya, enggak, bukan ke itu lagi kita. Kita itu bahasnya tuh kalau misalnya nikah nanti ikut siapa? Oh iya. Ya kan dirimu ngomong kan, dirimu bilang, terus dirimu bilang kalau misalnya ikut aku kerjaanmu harus ditinggal. Maksudnya ya sebagai istri itu ya memang harus kemana suami ya ke situ istri. Iya. Dan aku pun ngerasa oh orang ini kayaknya bisa bertanggung jawab. Kemudian kayak apa ya, nilai plusnya itu waktu itu apa namanya, gimana ya, kayak dirimu itu bisa itu loh apa namanya, nanti kalau kita udah punya rumah atau misalnya ya maksudnya udah ikut dirimu ikut aku, dirimu bilang kayak gitu kan, kita harus gini komitmen, kalau misalnya pelayanan kita harus sama-sama, kemana harus sama-sama, itu yang kayak nilai plus. Oh orang ini bisa bertanggung jawab kayaknya, aku dalam hatiku pikir oke lah, makanya di situ aku memantapkan hati kayak oke lah nilai plus orang ini gitu. Jadi ya poinnya adalah kalau serius ya bahas apa yang mau dikerjakan setelah menikah. Ya. Jadi nggak ada teleponan sayang di mana, sudah makan belum, kemana, sama siapa, itu nggak ada penting sih sebenarnya. Kalau udah serius ya bicarakan apa yang mau dilakukan setelah menikah, ya kan? Ya. Nah kemudian bulan 8 kita ketemu itu bahas persiapan tunangan. Jadi ini berproses dari bulan 4 ketemu, kenal. Bulan 5 ketemu orang tua, bulan 6 ketemu orang tua, bulan 7 kita sudah serius, bulan 8 kita bahas tunangan. Ini bulan 8 tahun 2023, ini tahun lalu. Dari bulan 8 itu bahas persiapan tunangan, apa yang harus disiapkan, ditanya persiapannya seperti apa, dan ya akhirnya kita siapkan semuanya, dan tunangannya bulan 9. Bulan 9 tanggal 28. 28 kan? Ya. Nah, bulan 9 tanggal 28 itu 2023 kita tunangan. Nah, itu pun ya saya sampaikan ke orang tua, almarhum mama, bapak yang masih ada, terus adik-adik semua, ini mereka setuju. Tapi sebenarnya mama itu nanya terus, almarhum mama nanya kapan nikah gitu kan. Aku bilang ada orangnya, nanti saya kasih tahu mama siapa orangnya. Lalu setelah itu kita sudah mulai komunikasi, mama video call, kasih tahu mama gimana orangnya kan. Jadi poinnya adalah mama pesankan cari istri yang cinta Tuhan dan cinta keluarga. Nah kalau nggak cinta Tuhan, bagaimana dia bisa cinta keluarga? Dan ketemulah istri saya yang selalu melayani kan, sejak kecil kan udah melayani di sekolah minggu sampai sekarang pun melayani. Ya itu pesannya ya sederhana, tapi ya maknanya mendalam. Lalu video call kan sama almarhum mama, kenalkan nama saya Clara, saya waktu itu bilang calon istrinya Simon kan, karena mama sudah tahu kita akan, sebelum tunangan pun kita sering video call. Kemudian tunangan, habis tunangan nikahnya ditunda terus. Iya, enggak ditunda terus sih, cuman ditunda 2 kali. Ini ditunda 2 kali karena ada banyak kegiatan
akhirnya harus ditunda. Waktu itu kegiatan gereja, sidang raya gereja, jadi harus ditunda. Dan akhirnya kita nikah di bulan 11, ya, tanggal 29 bulan 11 tahun 2023. Nikahlah di situ. Nikahlah di situ kan. Karena berjodoh kan. Nah, waktu nikah ya bapak terus adiknya bapak datang, mereka datang. Tuhan jauh-jauh dari. Iya, jauh-jauh dari Soe datang dan mereka ikut semua acara pernikahan kita, yaitu pemberkatan dan resepsi. Jadi siapapun yang mau nikah harus pemberkatan duluan, jangan dibolak-balik. Nikah itu kan ada 3 macam. Dulu sebelum ada agama itu namanya nikah adat. Itu supaya semua orang tahu bahwa kita nikah. Kemudian ada namanya nikah negara. Itu di pencatatan sipil. Kemudian ada nikah gereja. Nah, tapi ketika nih gereja ada dan gereja masuk ke setiap daerah, yang paling diutamakan itu nikah gereja. Sah di mata Tuhan. Jadi jangan dibalik. Kalau jangan dibolak-balik, mana yang duluan? Yang pertama itu nikah gereja. Diberkati, baru yang lainnya itu susul. Karena berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan, itu pemberkatan di gereja. Ya kira-kira begitu. Nah, malam itu kita resepsikan. Hal yang paling diduga itu mama bisa video call dari rumah. Padahal bertahun-tahun mama tidak bisa video call dari rumah. Ada jaringan ya? Mama dari Soe kan, sama adik bungsu Esther video call dari rumah itu bisa ada jaringan. Nah, dan video kita call pun ada jaringan juga. Dan di tempat kami, di rumah tempat nikah pun ada jaringan. Nah, itu uniknya ya di situ. Itu suatu tanda yang sangat bagus buat kita kan. Tempat kita nikah, jaringannya memang susah video call di situ. Tapi waktu itu bisa video call. Jadi waktu kita duduk di kursi pelaminannya, bisa video call sama almarhum mama dari Soe. Lama, dan mama bisa mengikuti semua acara kita, mereka lihat sekalipun ada datang, tapi mereka bisa melihat. Itu nilai plusnya di situ. Terus apa lagi? Ayo. Bersyukurnya mereka bapak dari Soe datang. Gitu aja. Kemarin kan waktu itu kan katanya kan Kak Eva yang mau datang. Iya, tapi karena Kak Eva banyak kegiatan, akhirnya dia nggak bisa datang. Itu sih yang kayak bersyukur aja, puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar dan sampai sekarang pun setahun kan kita. Iya, jadi ya kalau mau nikah itu yang pertama komitmen dulu. Kalau teman-teman kita yang sebelah sana sebutnya apa namanya? Bukan ya? Ada niatnya dulu. Komitmen mau nikah sama siapa, lalu kapan nikah. Nah ini biasanya orang tanyakan, nikah itu butuh biaya enggak? Ada yang sering nanya saya, katanya di Kalimantan nikah cukup ayam 1 ekor. Ini teman saya kan, kemudian saya jawab, kalau kamu mau nikah bunuh ayam 1 ekor boleh. Kalau hanya untuk keluarga kan, enggak usah undang tetangga pun boleh. Tapi kalau kamu undang satu kampung, dikalikan saja 50 orang misalnya, atau 60 orang, 100 orang dikali 30.000 per porsi makan kan udah kena berapa. Jadi semua itu butuh biaya, kecuali nikah sendiri, nggak ngundang orang yang nggak ada biaya. Gitu. Nah biaya kita gimana ini? Lalu kalau dari istri gimana? Dari aku, apanya itu? Ulang lagi. Biaya nikah kita dari mana? Apakah dari Gunung Kawi? Biaya nikah ya dari hasil kita kerja. Ya, yang pasti tidak nyuri lah. Dan berkat Tuhan itu kalau kita memang serius dan mau, itu pasti terbuka. Kita niatnya pengen nikah nih, berkat Tuhan tuh pasti selalu ada. Yakinlah. Oke, jadi ya tabungan kita tidak banyak. Saya tuh sedikit tabungannya, bahkan tidak ada kayaknya itu. Lalu saya bilang ke teman kita ini,
Bang Yosep ini. Saya bilang sama dia, saya mau nikah. Dia bilang, saya tahulah, kita sama-sama tahulah duit kamu berapa, katanya, duit ngana berapa mau nikah. Saya bilang, serius ini mau nikah kan? Kemudian dia bilang, kalau mau nikah serius ya udah coba kirim undangan kan. Kemudian kita kirim undangan, kaget juga kita nikah. Tapi ya dia luar biasa juga, dia pun ya mendukung kita kan. Nah, sekarang Iya. pun kita dukung dia kan, semoga dia nikah juga. Bisa nanti kita dulu. Berapa biayanya enggak, kalau disebutin angkanya ya percaya enggak Lumayan. percaya, tapi lumayan. Yang penting kalau ada niat, ada komitmen, berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Dan biaya ya nikah kita atau dana yang dipersiapkan untuk nikah kita, setelah kita bayar semua, sisanya berapa? Paling berapa lagi? Semua dibayar kan, sisanya berapa? 1.000 kan? Jadi biaya yang Masih ada disiap, sampai sekarang Bang. biaya yang disiapkan untuk nikah itu setelah bayar semuanya sisa 1.000 rupiah, Bisa 1.000 dan rupiah. 1.000 rupiah itu disimpan. Aku simpan sebagai kenang-kenangan. Terus nota belanjanya itu masih ada. Notanya belanjanya masih ada. Jadi kalau teman-teman mau nikah ya mungkin kita bantulah bikinkan resepnya. Mau sapi berapa kilo, karena waktu itu kita nikah undang teman-teman kita dari Muslim. Ayam harus berapa kilo, kemudian beras ya, waktu itu beras karena kata mama enggak usah beli beras, tapi kita beli dikit kan, Iya. udah panen padi waktu itu. Tapi ya kita listnya begitu, sapi, ayam, nah babi itu nanti untuk apa namanya, urusan apa, acara keluarga. Acara keluarga. Istilah ngumpul-ngumpul sama keluarga baru kita makan babi. Tapi waktu resepsi ya kita menghargai teman-teman kita dari Muslim, kita nggak bunuh babi. Masak pun dari mereka juga. Nah ini menarik juga, yang masak atau tukang masak waktu di acara nikah kami ini ya dari teman-teman kita dari Muslim semua. Jadi semua masakan itu ya mereka yang masak. Jadi ya kita senang juga kan. Jadi sekalipun kita orang Kristen kan biasanya begitu kan, tapi yang mendukung nikahan kita ya termasuk mereka juga. Mereka full masak berapa hari itu, sehari 1 hari 2 malam ya, Hampir 2 hari lah. 2 hari 2 malam mereka full masak. Jadi kita sangat berterima kasih ke teman-teman kita yang Muslim yang full support masak. Jadi mereka yang masak semuanya. Ini ya luar biasa. Kita salut sama teman-teman kita dari Muslim, dari SP1 ya. Dari SP1. Nah, mereka ini teman-teman kita dari Tran ya, transmigrasi, dan mereka sudah akrab dengan warga setempat, suku Dayak asli setempat. Itu keren. Lalu apa lagi? Setelah nikah kita antar, belum ya, Bapak istirahat, Ya, kemudian kita antar pulang mereka ke bandara, dan mereka balik ke Soe. Pemberkatannya, jadi ada yang tanya kan, Simon kan hamba Tuhan kan, GPI, tapi kenapa berkati di gereja GMII? GMII ya, Gereja Gereja Misi Injili Indonesia. Jadi karena kita sangat menghargai hamba Tuhan setempat, karena istri memang kecil di situ, sekolah minggu sampai remaja, kemudian pemuda di situ, jadi kita sangat menghargai hamba Tuhan setempat. Akhirnya kita memilih untuk pemberkatannya di GMII Suak. Tapi waktu itu ya harus ada surat rekomendasi dari sinode tempat saya pelayanan sekarang, surat keterangan bahwa atas nama Simon itu benar-benar hamba Tuhan. Lalu yang kedua, surat rekomendasi untuk ditabiskan, surat rekomendasi sinode untuk ditabiskan diberkati di gereja GMI. Jadi biar gak ada simpang siur beritanya kan, tapi ada semacam ya penjelasan bahwa kami sangat merekomendasikan, kemudian kami meminta untuk dari hamba Tuhan GMI untuk melayani pemberkatan nikah hamba Tuhan kami yang berada di GPI.
Jadi gitu. Kisah cintanya gimana? Kan tadi belum, cuman itu kan bahas yang udah nikah itu kan. Teman-temanku tuh Gimana ya kepo. kisah cintanya? Itu Kisah cinta Simon masa lalu itu gimana, Pastor Simon? enggak ada. Kita ya bertemanlah sama semua orang, kalau jodoh kita nikah, tapi kemudian ya enggak ada jodoh di sana kan, ternyata jodohnya disuap Tapi gitu. kan ada lah yang berkesan di hati. Enggak ada. Ada. Jangan di close dulu. Enggak ada close. Bonus ini. Apa? Kenapa kok bisa suka sama aku pertama ketemu? Dirimu bilang Ini ke Ana, saya jawab jujur ini kan. bilang ke Ana, apa? Pertama ketemu langsung suka katanya. Dalam hatiku dia ini kayaknya sama semua perempuan bilang gitu, pertama ketemu langsung suka gitu. Ini diingat, ini saya jawab jujur ini. Saya suka cewek yang dewasa. Emang aku dewasa? Tunggu dulu. Aku tua berarti. Dewasa bukan berarti tua. Kemudian open minded. Terus respect sama orang. Tapi yang paling penting takut akan Tuhan. Saya itu takut akan Tuhan, ya itu poin plusnya kan. Tapi kan banyak teman pelayananmu. Yang kemarin itu kan teman pelayananmu. Enggak. Terus yang Enggak, kenapa bisa kok langsung feeling? Jodoh tidak memandang itu kan. Ya kan jawabannya apa? Kok bisa suka gitu? Kalau kita mau jelaskan enggak nemu, tapi intinya gini, kalau jodoh itu enggak akan tertukar dan harus menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Benar kan? Kenapa kok bisa pertama kali suka? Oke. Padahal aku ketemunya kan cuma iseng. Oke, Terus aku gini. pun kayak misalnya feelingnya pun belum ada. Terus orang ini pun biasa aja sih waktu pertama ketemu gitu kan. Jadi gini, ini yang buat yang menikah ini nih, dengarin ini nih. Kekurangan pasangan kita, itulah tanggung jawab kita untuk melengkapi. Dan kekurangan kita adalah tanggung jawab pasangan kita untuk melengkapi. Jadi, tidak boleh mengelakkan kalau pasangan kita ada kekurangan. Tidak boleh, apalagi memarahi dia kan, tidak boleh. Gitu. Paham itu. Iya gitu. Pertanyaannya kenapa bisa suka? Apa yang disukain? Bukan masalah suka, tidak suka. Nah, kalau itu tahu tadi. Tapi kalau jodoh ya cinta menemukan jalannya sendiri kan. Nah, kalau itu jadi gimana caranya pun, apapun kondisinya, itu namanya cinta atau jodoh, itu dia akan menemukan jalannya sendiri. Benar Ibu Clara? Yes. Jadi intinya kenapa bisa suka? Apa yang menarik? Ya karena jodoh dari Tuhan dan tidak bisa ditolak. Ya apa misalnya kok aku ketemu dengan dirimu? Nah, saya harus menyebut apa kelebihan dan kekurangan, tidak perlu. Itu matamu cukup belok, kita yang bibirmu monyong, kan misalnya apa? Tidak ada. Pokoknya jodoh dari pokoknya, Tuhan. Oh, berarti intinya itulah yang terbaik. Berarti intinya dirimu suka tuh karena memang udah suka gitu, nggak tahu jawabannya kenapa bisa memang suka. Cinta gitu. itu tidak perlu dijelaskan karena akan habis. Jadi buat yang menikah, jangan sebutkan bobot, bebet dan lain-lain. Kalau Tuhan kasih itu orangnya, maka harus terima dia. Bagi saya bobot, bebet tidak berlaku. Entah, silahkan yang lain boleh berbeda pendapat pun tidak masalah. Tapi bagi saya bobot, bebet yang saya harus maunya begini tidak akan berlaku kalau memang Tuhan kasih kita yang terbaik. Dan itu pasti lebih dari yang bebet bobot yang kita pikirkan tadi. Gitu. Terus apa lagi ya? Pesan-pesan ini buat anak-anak muda di luar sana yang masih pacaran itu gimana? Menjaga kekudusannya itu gimana? Terus pacaran yang sehat itu gimana, Pak Pastor? Coba. Ya, pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat itu seperti apa? Pacaran yang sehat itu, kalau pribadi aku ya, pacaran yang sehat, ya kita tidak berlebihan pacaran. Tidak papa mama,
atau honey bunny sweetie, ayah bunda yang bilang check in sana, check in sini, kan pakai aplikasi hijau. No, anak Tuhan yang benar itu pacaran yang kudus. Tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran yang kudus. Yes, mantap. Benar nggak? Yang sudah sering check in segera bertobat. Ya, sekalipun Karena apapun. dosa, Nah, karena gini, dosa apapun zina itu dosa yang permanen loh. apapun masa lalunya, kalau dia bertobat, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosanya. Ya, Sebab tidak ada manusia yang sempurna, itu semua tahu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, dia harus mengaku di hadapan Tuhan, saya salah, dan mengaku pada dan pasangannya. ya betul. Mengaku pada pasangannya, jangan sampai pasangannya tahu setelah Betul. menikah. Betul. Karena penyesalan masa lalu itu ada. Oke, jadi Kayak misalnya kita melihat, oh kok gini sih masa lalunya, kayak gitu kan. Kenapa kayak gitu? Kok masih begini begitu di masa lalunya? Karena apa? Karena pacaran yang dulu kemarin tidak terbuka, harusnya terbuka. Dan satu, si cewek ini dan si cowok itu kalau mengetahui pasangannya itu pernah masa lalunya tidak baik, dia harus menerima dengan lapang dada, dengan mengasihi. dengar tuh, yang belum nikah. Mengasihi penuh kasih. Jadi harus mengampuni pasangannya setiap pagi, Setiap hari. Mendoakannya setiap hari. Tuhan, saya maafkan pasangan saya apapun masa lalunya. Oke, dengar. Kita akan tutup podcast pertama kita. Ini podcast ala-ala, ya ceritalah soal pengalaman sebelum dan setelah nikah. Dan bagaimana bisa menikah kan? Oke, kalau yang menikah, menikahlah. Menikahlah. Kalau sudah siap, kenali dulu pasanganmu, jangan menyesal setelah menikah. Ya, jadi kalau menikah, menikahlah. Siapkan apa yang harus dilakukan setelah menikah. Jadi kalau mikirin berapa biaya menikah, penting tapi nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah apa yang harus dilakukan setelah menikah. Ya. Itu poinnya. Apa yang harus dilakukan setelah menikah. Terus mau tinggal di mana? Karena mohon maaf, yang tinggal bersama mertua ya mohon maaf, kita harus sampaikan apa adanya. Rumah tangga itu lebih idealnya, bagusnya dia dibangun sendiri. Ya. Jadi tidak ada komando orang lain, tidak ada perintah orang lain, tidak ada instruksi orang lain. Jadi kalau menikah dan masih numpang sama mertua, bukan mertua kita tidak bagus, bukan. Tapi kalau kita masih numpang sama mertua, ya tidak ada kebebasan melakukan apa dalam keluarga, itu agak susah. Makanya harus tinggal sendiri, entah mau ngekos, mau ngontrak, atau gimana caranya, ya harus sendiri. Merancang masa depan sendiri. Itu yang harus difikirkan. Ya, harus dan diomongkan sebelum menikah, itu harus ya, komitmen. Harus dibicarakan mau tinggal di mana setelah menikah, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu saja podcast kita.